Pemerintah Indonesia diminta untuk menahan diri dari rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Permintaan ini muncul dalam konteks kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang lebih luas, terutama di tengah tantangan inflasi dan pemulihan pasca pandemi. Beberapa poin penting terkait permintaan ini adalah kekhawatiran ekonomi. Para ekonom dan pengamat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan situasi ekonomi yang masih rentan. Kenaikan PPN dapat memperburuk beban masyarakat dan menghambat daya beli yang sudah tertekan akibat inflasi. Dampak terhadap sektor usaha. Kenaikan PPN dapat berdampak negatif pada sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah, UKM, yang mungkin tidak mampu menyerap biaya tambahan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan dalam konsumsi dan investasi. Alternatif pendanaan, beberapa pihak menyarankan pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan lain yang tidak membebani masyarakat, seperti peningkatan efisiensi pengeluaran atau reformasi perpajakan yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, banyak yang berharap pemerintah akan menunda rencana kenaikan PPN demi stabilitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah diminta untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dengan beberapa alasan utama, di antaranya peningkatan pendapatan negara. Kenaikan PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program-program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan berbagai inisiatif sosial dan infrastruktur. Keseimbangan fiskal, dalam konteks defisit anggaran yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, menaikkan PPN dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal. Ini penting agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Reformasi pajak. Kenaikan ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien. Dengan menyesuaikan tarif PPN, pemerintah berupaya untuk memperluas basis pajak dan mengurangi ketidakadilan dalam distribusi beban pajak. Meskipun ada dukungan untuk kenaikan ini, banyak pihak juga mengingatkan tentang potensi dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dapat mempengaruhi perekonomian negara secara signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian. Inflasi. Kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, yang berpotensi menambah inflasi. Masyarakat mungkin mengalami penurunan daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, yang dapat mengurangi konsumsi domestik. Dampak pada usaha kecil dan menengah. UKM mungkin kesulitan untuk menyerap biaya tambahan akibat kenaikan PPN. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan profitabilitas dan bahkan kebangkrutan bagi beberapa usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengangguran. Pendapatan negara. Di sisi positif, kenaikan PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat lebih baik dalam membiayai program-program pembangunan dan sosial, serta mengurangi defisit anggaran. Perubahan pola konsumsi. Kenaikan tarif pajak dapat mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumsi mereka, beralih ke barang dan jasa yang lebih murah, atau menunda pembelian barang non-prioritas. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Reformasi pajak. Kenaikan PPN juga merupakan bagian dari upaya reformasi sistem perpajakan yang lebih luas. Dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan tarif, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien. Secara keseluruhan, meskipun ada potensi peningkatan pendapatan negara, dampak negatif terhadap inflasi dan daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan ini. Tidak ada informasi dalam hasil pencarian yang menyebutkan negara lain yang juga menaikkan PPN mereka. Namun,
Secara umum, banyak negara di seluruh dunia telah melakukan penyesuaian tarif PPN sebagai bagian dari kebijakan fiskal mereka untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi. Beberapa contoh negara yang pernah menaikkan PPN atau pajak serupa dalam beberapa tahun terakhir termasuk Jerman, menaikkan tarif PPN untuk mendukung anggaran negara. Swedia, melakukan penyesuaian tarif PPN sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Belanda, menaikkan tarif PPN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Kenaikan PPN di berbagai negara biasanya dipicu oleh kebutuhan untuk memperbaiki kondisi fiskal dan mendanai program-program sosial serta infrastruktur.